Halo, apa kabar? Sehat ya? Baik, kali ini kita akan membahas apa tugas KPPS dan petugas ketertiban TPS. Beberapa bulan ke depan tentu kita semua akan hadir di TPS untuk memberikan suara kita dan akan bertemu langsung dengan petugas KPPS maupun ketertiban TPS. Sebelum kita semua hadir di TPS, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu ya, apa saja yang menjadi tugas-tugas mereka dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Di sana ada 7 orang KPPS dan ada 2 orang ketertiban TPS. Kita mulai saja dari KPPS. Yang pertama adalah Ketua KPPS. Ketua KPPS ini tugasnya memimpin rapat pemungutan suara, memberikan penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemberian suara. Tugas lainnya menandatangani surat suara, memberikan jumlah atau sejumlah jenis surat suara sesuai jenis pemilu kepada pemilih berdasarkan kehadiran, dengan ketentuan apabila pemilih terdaftar dalam DPT, maka Ketua KPPS memberikan seluruh jenis surat suara kepada pemilih. Apabila pemilih terdaftar dalam DPTB, maka Ketua KPPS memberikan sejumlah jenis surat suara sesuai jenis pemilu yang tercantum dalam formulir model A5 kepada pemilih. Berikutnya, tugas Ketua KPPS adalah apabila pemilih tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB, memberikan seluruh jenis surat suara sesuai jenis pemilu dan mengembalikan KTPL atau identitas lain kepada pemilih. Berikutnya, mengarahkan pemilih ke bilik suara dan membagi tugas kepada anggota KPPS untuk mendatangi pemilih jika terdapat pemilih di wilayah kerjanya yang menjalani tahanan sementara, rawat inap di rumah sakit atau puskesmas. Ini tugas Ketua KPPS ya, atau KPPS 1. Berikutnya, apa sih yang menjadi tugas KPPS 2? Yang pertama, menerima dan mengurutkan formulir model C6 atau pemberitahuan ya, KPU, atau model A5 bagi pindah memilih, atau KTP elektronik atau identitas lain dari KPPS 4 berdasarkan urutan kehadiran. Jadi ada antrian ya di sana. Tugas lainnya membantu tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua KPPS. Berikutnya kita lihat tugas KPPS 3. Yang pertama, mengumpulkan formulir model C6 atau model A5 KPU setelah pemilih menerima jenis surat suara yang akan dicoblos, dan tentu ikut membantu tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS. Lanjut, kita melihat tugas KPPS 4. Nah, kalau KPPS 4 ini tugasnya agak lumayan banyak ya. Yang pertama, memeriksa seluruh jari tangan pemilih. Nah, ini untuk memastikan jangan sampai ada pemilih yang sudah memberikan suaranya atau sudah mencoblos datang lagi ke TPS untuk melakukan coblos ulang. Nah, oleh itu KPPS 4 wajib memastikan
atau memeriksa jari jemari tangan pemilih yang baru datang dalam antrian. Berikutnya, meminta kepada pemilih menunjukkan identitas pemilih dengan ketentuan. Yang pertama, apabila pemilih terdaftar dalam DPT, memeriksa kesesuaian nama pemilih antara formulir model C6 dengan KTPL atau identitas lainnya, dan memeriksa kesesuaian nama pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPT, serta memberi tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam salinan DPT dengan menggunakan formulir model A3 KPU. Lanjut, tugasnya adalah apabila pemilih terdaftar dalam DPTB, memeriksa kesesuaian nama pemilih antara formulir model A5 KPU dengan KTPL dan memeriksa kesesuaian nama pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPTB serta memberi tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam salinan DPTB dengan menggunakan formulir model A4 KPU. Ya, istilah-istilah formulir ini masih menggunakan istilah pada pemilu 2019 ya. Berikutnya, apabila pemilih tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTB, memeriksa kesesuaian antara pemilih yang bersangkutan dengan KTP elektronik yang ditunjukkan oleh pemilih dan memastikan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta mencatatnya ke dalam formulir A DPK KPU sesuai nomor urut berikutnya. Baik, tugas lanjutan adalah jika terdapat pemilih DPTB yang belum sempat melapor kepada PPS maupun KPU atau KIP Kabupaten Kota setempat atau tempat tujuan memilih, ya belum sempat melapor ya di tempat tujuan memilih, memeriksa kesesuaian antara formulir model A5 KPU dengan KTP elektronik dan mencatatnya ke dalam salinan DPTB sesuai nomor urut berikutnya. Cukup banyak ya tugasnya BPS 4, jadi memang harus ditempatkan orang-orang yang benar-benar siap melaksanakan tugas ini. Berikutnya, tugas KPPS 5, menuliskan nama pemilih dan jenis disabilitas pemilih yang belum tercantum dalam formulir model C7, DPTB, atau KPU ya. Model C7 DPK ke dalam formulir tersebut sesuai dengan formulir model A4 KPU, model A DPK KTU. Meminta kepada pemilih untuk menandatangani formulir model C7 DPT KPU, model C7 DPTB, maupun model C7 DPK. Jadi ada kategori-kategori pemilih ya. Ada yang daftar pemilih tetap, ada daftar pemilih tambahan maupun daftar pemilih khusus. Berikutnya, mempersilahkan pemilih menempati tempat duduk yang telah disediakan. Nah, ini harus yang murah senyum, ramah gitu ya, untuk mendapatkan surat suara yang akan dicoblos sesuai urutan kehadiran. Berikutnya, menuliskan nama pemilih ke dalam model C7 DPTB apabila terdapat pemilih yang hadir belum tercantum dalam A4 KPU. Sudah 5 orang petugas yang kita ketahui tugasnya. Lanjut dengan KPPS 6. Tugasnya adalah mengatur dan memastikan pemilih memasukkan masing-masing surat suara ke dalam kotak suara sesuai jenis pemilu. Nah, jangan sampai jenis surat suara presiden misalnya nanti dimasukkan oleh pemilih ke kotak surat suara calon legislatif DPRD provinsi misalnya. Jadi diarahkan surat suara presiden ke kotak presiden, surat suara DPR RI ke kotak DPR RI, surat suara DPD di kotak DPD, surat suara DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota masing-masing di kotaknya yang telah disiapkan. Nah, tugas KPPS berikutnya adalah tugas KPPS 7,
ini mengatur dan meminta pemilih yang akan keluar. Nah, jadi di pintu keluar ya, yang akan keluar TPS untuk mencelupkan salah satu jari pemilih ke dalam tempat tinta. Nah, ini cukup penting ya. Jangan sampai mereka keluar tidak lagi atau terlupakan mencelup. Meskipun di sana disiapkan tisu, tapi tetap wajib dicelupkan sebagai penanda telah memberikan suara. Jadi tidak ada alasan ya buat kita semua demi ketertiban, dan kita yakini tinta yang disiapkan ini adalah tinta yang ramah lingkungan. Lanjut untuk petugas ketertiban TPS. Nah, ini pengamanan ya. Mereka mengatur dan meminta pemilih yang akan keluar TPS untuk mencelupkan salah satu jari pemilih ke dalam tinta. Tugas salah satunya. Yang lainnya tentu mengkoordinir kondisi TPS di seputaran TPS yang mereka awasi untuk bisa berjalan dengan baik. Baik, kita telah ketahui tugas-tugas KPPS. Selamat bertugas ya bagi mereka nanti yang terpilih menjadi KPPS, dan bagi kita semua yang akan hadir di TPS bisa memberikan suara kita dengan lancar dan aman. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye.